Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 bersama teman-teman saya akan memaparkan tentang muqaddimah kitab At-Tafsir wal Hadis. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan tentang biografi mufassir. Nama lengkap beliau yaitu Muhammad Izzat bin Abdul Hadi bin Darwis bin Ibrahim bin Hasan Darwazah. Beliau lahir di Nablus, Palestina pada tahun 1305 Hijriah atau 1887 Masehi. Selain dikenal sebagai seorang mufassir, beliau juga dikenal sebagai seorang sejarawan dan politikus. Izzat Darwazat merupakan seorang mufassir yang latar belakang keilmuannya ini terkonsentrasi pada bidang sejarah dan politik. Sebelum berkiprah di bidang politik, beliau dikenal sebagai seorang sejarawan. Lalu setelah karir politiknya berakhir, beliau memulai aktivitas penafsirannya. Pada usia 5 tahun, beliau memulai pendidikan formalnya, yaitu belajar membaca, menulis, dan tajwid Al-Quran. Lalu 3 tahun kemudian, beliau memulai pendidikan formalnya hingga tingkat sanawiyah. Setelah itu, beliau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena persoalan ekonomi. Meskipun begitu, Izzat Darwazat tetap semangat dalam menuntut ilmu. Beliau mampu belajar secara otodidak. Beliau mengabdi pada negara dan bekerja sebagai pegawai pemerintahan. Setelah itu beliau bergabung di partai politik. Nah, Izzat Darwazat ini hidup pada saat Palestina mengalami goncangan politik, ditambah dengan transisi kekuasaan yang berbeda-beda. Kemudian Izzat Darwazat juga pernah memasuki rumah tahanan pada saat politik itu terjadi. Namun pada saat itu juga mengakibatkan aktivitas politik yang sedang digelutinya itu terhenti. Ketika di rumah tahanan, beliau tetap produktif. Beliau menghasilkan 3 buah karya tafsir dalam bentuk tafsir nuzuli maudhu'i. Ketiganya berbicara tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Izzat Darwazat meninggal dunia pada tahun 1984 di Damaskus. Latar belakang penulisan kitab At-Tafsir wal Hadis. Kitab At-Tafsir wal Hadis ini ditulis atas dasar politik yang membara, karena pada saat itu Izzat Darwazat hidup ketika Palestina mengalami goncangan. Kemudian beliau merupakan seorang politikus dan kemudian beliau pernah memasuki rumah tahanan. Dalam bidang Al-Quran dan kajian pemikiran Islam, upaya beliau dalam memproduksi sebuah kitab tafsir yang utuh dilatar belakangi oleh ketidakpuasannya dalam membaca karya-karya tafsir yang sudah ada. Beliau merasa tidak puas karena membaca karya tafsir sebelumnya, karena beliau ini merupakan salah satu mufassir yang kontra terhadap penafsiran yang bermacam-macam. Kemudian sumber penafsiran yang digunakan dalam kitab At-Tafsir wal Hadis yaitu Atsari Nuzuli, artinya menggabungkan antara sumber bil ma'thur dengan bil ra'i, tetapi tetap secara seimbang. Kemudian metode penafsiran yang digunakan dalam kitab At-Tafsir wal Hadis yaitu metode tahlili. Dibuktikan dengan ketika beliau menjelaskan uraian secara mendalam pada setiap ayat yang dibahasnya. Kemudian corak penafsiran yang digunakan dalam kitab At-Tafsir wal Hadis yaitu corak adabi ijtimai, karena dalam sejarah perkembangan tafsir aktivitas penafsiran itu tidak terlepas dari realitas sosial mufassirnya. Artinya Izzat Darwazat ini hidup ketika Palestina mengalami goncangan politik. Lalu beliau memasuki rumah tahanan, beliau menjadi seorang politikus. Jadi kesemua itu merupakan latar belakang yang melahirkan sebuah kitab At-Tafsir wal Hadis dengan corak adabi ijtimai. Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan tafsir al-hadis karya Muhammad Izzat Darwazah.
kitab Al-Tafsir Al-Hadis karya Muhammad Izzat Darwaja ini disusun dengan menggunakan sistematika tartib an-nuzuli yang mengacu pada kronologi turunnya wahyu. Nah, menurut Darwaja, penulisan kitab tafsir berdasarkan tartib an-nuzul ini tuh masih tergolong baru. Pertama kali muncul dalam dunia penafsiran nih setelah masa akhir dinasti Umayyah dan awal masa dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum menuliskan kitab tafsir ini, beliau itu mendiskusikannya terlebih dahulu dan meminta pendapat dua tokoh, yaitu Syekh Abi Al-Yasar Abidin yang menjadi mufti Syria, menjabat sebagai mufti Syria, dan Syekh Abdul Fattah Abagahdah, seorang kandidat mufti kota Aleppo. Nah, selanjutnya langsung saja sistematika atau mekanisme pembahasannya. Yang pertama, beliau membagi ayat-ayat Al-Quran menjadi kelompok-kelompok besar maupun kelompok kecil, baik dari segi makna, sistem maupun konteksnya. Yang kedua, mensyarahi secara ringkas kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan asing yang tidak populer yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, beliau mensyarahi secara jelas dan global pengertian setiap kelompok ayat Al-Quran. Yang keempat, memberikan petunjuk ringkas terhadap riwayat yang berkaitan dengan penurunan ayat, pengertian dan hukumnya, serta menghadirkan riwayat-riwayat dan pendapat yang diperlukan. Yang kelima, beliau memberikan penjelasan yang secukupnya terhadap kalimat maupun redaksi yang memiliki pengulangan. Yang keenam, beliau ini mengungkapkan kesimpulan terhadap apa yang dikandung oleh ayat, baik dari aspek hukum, proses tasyri', akhlak, dan tatanan kehidupan lainnya. Yang ketujuh, mengungkapkan pesan yang dikandung oleh ayat atau beberapa ayat yang dicocokkan dengan sejarah kenabian pada masa Nabi atau pola hidup yang berjalan pada masa Nabi. Yang kedelapan, beliau memberikan perhatian terhadap redaksi dan susunan kalimat yang memiliki penegasan hukum. Yang kesembilan, memberikan perhatian hubungan atau munasabah terhadap penjelasan antara ayat yang ada di akhir surah dan ayat yang ada di awal surah. Dan yang terakhir, beliau ini menjadikan kata maupun redaksi sastrawi sebagai alat untuk menafsirkan. Nah, lebih jelas ini unsur-unsur tersebut dapat dilihat pada contoh penafsiran surat Al-Fatihah pada kitab Al-Tafsir Al-Hadis halaman 285 sampai 381. Langsung saja pada bagian pertama, beliau ini menulis surat yang ditafsirkan, yakni surat Al-Fatihah. Kemudian beliau memulai tafsirannya dengan memberikan pengantar singkat mengenai surat ini. Nah, di pengantar ini tuh mengandung 3 poin, yaitu beliau menjelaskan tentang kandungan global surat Al-Fatihah, terus menjelaskan juga bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama kali turun secara sempurna, dan yang terakhir memberikan penjelasan hikmah dan rahasia di balik surat Al-Fatihah. Selanjutnya beliau ini memulai penafsirannya dengan membagi ayat-ayat dari suatu surah menjadi beberapa kelompok ayat dengan jumlah bervariasi. Lalu setelah dikumpulkan beberapa ayat tersebut, beliau ini juga memberikan penjelasan terhadap kosakata atau kalimat yang dianggap penting untuk dijelaskan. Nah, selanjutnya juga beliau membahas pesan-pesan yang tersimpan dalam surat. Nah, kemudian beliau ini membahas mengenai penjelasan nama surat. Menurut beliau, penjelasan nama surat ini kan biasanya diambil dari kata atau kalimat yang ada di dalam surat tersebut. Namun, surat Al-Fatihah ini berbeda karena Al-Fatihah ini bukan dari kalimat atau kata, melainkan dari posisi letak surat yang ada di dalam mushaf. Nah, di sini tuh juga selanjutnya membahas status surah, yang dalam hal ini tuh surat Al-Fatihah diperselisihkan statusnya. Ada yang meriwayatkan sebagian surat Madaniyah, ada juga yang meriwayatkan surat ini tuh turun 2 kali, yaitu di Mekah dan di Madaniyah. Setelah memberi penjelasan tersebut, akhirnya beliau berkesimpulan untuk bersikap tawakuf terhadap status surat ini. Nah,
Selanjutnya, setelah membahas nama surat dan statusnya, beliau melanjutkan dengan membahas kedudukan basmalah sebagai permulaan surat ini dan surat-surat lainnya. Nah, dalam hal ini, beliau mengutip beberapa pendapat ulama tentang posisi basmalah yang terletak di awal surat. Kemudian selanjutnya, beliau menjelaskan prinsip pokok yang dikandung oleh Al-Quran yang tertuang dalam surat Al-Fatihah ini. Nah, prinsip-prinsip yang dijelaskan ialah mengenai tauhid, cara memuji, eksistensi ketuhanan, prinsip ibadah dan meminta pertolongan, isyarat akan hari kiamat, informasi tentang umat terdahulu, serta isyarat terhadap kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang mencakup seluruh sekalian alam. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Laila Wardani. Di sini saya akan menjelaskan tema-tema ulumul Al-Quran apa saja yang diangkat oleh Imam Iza Darwazah dalam karya tafsirnya, yaitu Tafsir Al-Hadits. Nah, dalam muqaddimah kitabnya atau pembukaan kitab yang diberi judul Al-Quran Al-Majid, di sini beliau membagi pembahasannya menjadi 4 fasal, yang mana dalam setiap fasal tersebut terdapat antara 9 sampai 11 pembahasan lagi. Di dalam fasal pertama, beliau menjelaskan tentang gaya bahasa Al-Quran, kemudian tentang kewahyuannya dan efeknya. Pada fasal kedua, beliau menjelaskan tentang kompilasi dan kodifikasi Al-Quran, qiraatnya, penulisan Rusum Utsmani, dan penyusunannya. Di fasal ketiga, beliau menjelaskan bagaimana cara atau metode ideal dalam memahami Al-Quran dan tafsirnya. Dan di fasal keempat, beliau menjelaskan tentang beliau menjelaskan bagaimana komentar-komentar beliau terhadap karya-karya tafsir lainnya dan metodologinya. Nah, dalam fasal pertama ini ada 10 pembahasan, yaitu membahas tentang Al-Quran dan orang-orang muslim, Al-Quran dan karakter Nabi, dakwah Al-Quran, uslub Al-Quran, relasi Al-Quran dengan sejarah dan lingkungan Nabi, wahyu ketuhanan dan wahyu Al-Quran, dampak spiritual Al-Quran dan retorikanya, kemudian efek dakwah Al-Quran terhadap kemenangan Islam, evolusi perjalanan Nabi dan turunnya Al-Quran, dan yang terakhir Al-Quran dan orang Arab pada masa Nabi. Nah, di fasal kedua itu juga terdapat 10 bahasan, yaitu yang pertama pengumpulan beberapa riwayat dan qaul dalam kodifikasi Al-Quran, kemudian komentar terhadap beberapa riwayat dan qaul serta mentarjih kodifikasi Al-Quran dan kategorinya pada masa Nabi, kemudian nama-nama surah, memisahkan surah dengan basmalah, ada juga tentang ayat-ayat sajadah, tartib nuzul dan jumlah ayat, pemberian harokat dan pelafalan, tanda waqaf dan wasol, penulisan Rusum Utsmani, dan yang terakhir qiraat. Nah, di fasal ketiga, beliau memaparkan bagaimana metode ideal dalam memahami Al-Quran dan tafsirnya. Yang pertama, harus memahami Al-Quran dan sejarah kenabian, kemudian memahami Al-Quran dan lingkungan Nabi, bahasa Al-Quran, memahami Al-Quran sebagai prinsip atau asas dan sebagai media atau wasail, memahami kisah-kisah dalam Al-Quran, malaikat dan jin dalam Al-Quran, kehidupan akhirat dalam Al-Quran, zat Allah dalam Al-Quran, keterkaitan antar kelompok ayat Al-Quran dan konteksnya, dan yang terakhir memahami Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, di dalam fasal keempat itu ada 11 pembahasan, yaitu riwayat-riwayat asbabun nuzul, riwayat-riwayat tafsir, pendapat para ulama tafsir mengenai kisah-kisah dalam Al-Quran, kemudian pendapat ulama tafsir mengenai alam semesta, malaikat, dan jin. Kemudian membangun satu aliran dalam hubungan tafsir, minat terhadap rahasia-rahasia Al-Quran dan implikasinya, minat terhadap cabang-cabang dan penyimpangan, riwayat-riwayat tentang nuzulul Quran jumlatan wahidatan, yang sekali turun maksudnya, dan dampaknya. Kemudian riwayat-riwayat nuzulul Al-Quran bil makna dan dampaknya, perbedaan pendapat mengenai penciptaan Al-Quran dan dampaknya, dan yang terakhir intelijensi kecerdasan atas tafsir bil ra'yi dan dampaknya. Sedikit info juga, kitab tafsir ini dinamakan dengan Tafsir Al-Hadits karena di samping beliau dikenal sebagai aktivis politik,
beliau juga sebagai ahli sejarah. Oleh karena itu, karya tafsirnya diberi dengan judul Tafsir Al-Hadits. Di situ juga beliau, dalam kitab ini beliau menjelaskan tafsirnya itu secara panjang lebar ya. Di pada surat Al-Fatihah itu terdapat sekitar 30 halaman untuk menafsirkan dan menjelaskan tentang surat Al-Fatihah ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zatili Sanatik di sini akan melanjutkan pemaparan materi dari teman-teman kelompok 3 saya sebelumnya. Nah, materi saya di sini itu tentang kaitan kitab Al-Tafsir Al-Hadits karya Izza Darwazah dengan kitab tafsir lainnya. Langsung saja ke dalam materi. Jadi, Izza Darwazah ini dalam menafsirkan Al-Quran, beliau merujuk kepada Al-Quran itu sendiri, kemudian kepada hadis, juga beliau merujuk kepada beberapa kitab-kitab tafsir lainnya, karya pendahulu-pendahulunya, baik yang klasik maupun yang modern. Seperti contohnya itu, kitab tafsir karya Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Abu Sholih, kemudian kitab Sahih Bukhari, kitab At-Tabari, kitab Al-Qurtubi, An-Nasafi, Abu Al-Sa'ud, dan masih banyak kitab tafsir lainnya. Nah, beliau ini menggunakan kitab-kitab tafsir tersebut sebagai rujukan dalam menjelaskan, dalam menafsirkan ayat-ayat, sebab-sebab turunnya ayat, ataupun sebagai penguat beliau dalam menentukan letak sebuah surat, dikarenakan beliau ini penafsirannya menggunakan tertib nuzuli, yaitu sesuai dengan urutan turunnya surat. Jadi beliau itu butuh penguat, apakah surat ini terletak di sini benar atau enggak gitu. Nah, beliau juga merujuk kepada kitab Al-Itqan karya As-Suyuti sebagai penguat juga dalam menentukan letak surat. Nah, beliau ini menggunakan kitab-kitab tafsir tersebut sebagai rujukan, tetapi terkadang ada beberapa pemikiran para mufasir yang tidak sejalan dengan pemikiran beliau. Tidak semua hasil pemikiran itu beliau terima. Terkadang kalau misalkan yang tidak sejalan itu, beliau akan menganalisa, kemudian mengkritisi, kemudian memberi komentar terhadap pendapat mufasir tersebut. Nah, kitab tafsir beliau ini diawali dengan surat Al-Alaq, kemudian dilanjutkan sampai akhir surat Makkiyah, diteruskan dengan surat Madaniyah dari awal hingga akhir. Nah, tujuannya itu runtut tertib nuzuli seperti itu, agar pesan-pesan histori Al-Quran itu sampai kepada pembacanya secara utuh, dikarenakan beliau itu menggunakan sesuai gitu, penafsiran beliau itu sesuai dengan proses perjalanan syariat gitu, seperti itu, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini juga terakhir dari materi kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.